akan disampaikan oleh rekan saya, Kak Wisnu Purnomo. Kak Wisnu, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita masuk ke Waalaikumsalam dalam warahmatullahi topik wabarakatuh. diskusi utama kita, di sini saya akan memberikan paparan singkat terkait topik kita, yaitu alih fungsi hutan jadi sawit, siapa yang diuntungkan, mengangkat sisi lingkungan, sosial, dan ekonomi dari alih fungsi hutan. Baik, untuk slide pertama, ini adalah terkait penjelasan apa itu alih fungsi hutan. Jadi, alih fungsi hutan itu adalah proses perubahan penggunaan suatu kawasan hutan menjadi yang lain, seperti pertanian dan perkebunan. Nah, dalam fokus diskusi kita pada pagi hari ini, kita akan membahas terkait alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit. Nah, kenapa kok kita mengambil topik sawit di diskusi pada pagi hari ini? Di sini setidaknya sudah ada 4 poin, yaitu yang pertama adalah Indonesia merupakan produsen sawit terbesar di dunia dengan produksi minyak kelapa sawit mencapai 46,5 juta metrik ton atau nilai ini setara dengan 58% produksi kelapa sawit global. Nah, berarti setengah dari produksi kelapa sawit yang ada di dunia ini ada di Indonesia. Lalu untuk poin kedua itu adalah ekspor sawit menyumbang devisa sebesar 14,43 miliar US dollar per September 2024. Dan ini adalah sawit ini adalah salah satu komoditas ekspor andalan di sektor non-migas. Ketiga, adanya isu alih fungsi lahan yang kontroversial. Jadi untuk poin ini akan kita bahas di slide selanjutnya. Dan untuk poin keempat yaitu terkait kompleksitas antara ekonomi dan lingkungan. Nah, kita tahu antara ekonomi dan lingkungan ini sudah banyak diskusi, sudah banyak penelitian itu yang mengatakan bahwa antara ekonomi dan lingkungan itu bisa dikatakan selalu trade-off. Jadi, apabila kita ingin meningkatkan ekonomi, maka kita mengabaikan sisi lingkungan. Begitu juga sebaliknya. Jika kita ingin melestarikan lingkungan, maka kita akan mengabaikan ekonomi seperti itu. Nah, ini adalah terkait poin ketiga di slide sebelumnya tadi terkait dengan isu kontroversial. Jadi beberapa bulan yang lalu, di bulan Januari atau Februari, itu Presiden Prabowo menyatakan pendapat seperti ini. Tidak usah takut apa itu yang katanya membahayakan, yaitu deforestation atau kelapa sawit, gitu kan. Namanya kelapa sawit itu pohon ada daunnya dan dia juga menyerap karbon dioksida. Itu adalah pernyataan dari Pak Presiden Prabowo. Nah, apakah kalian setuju dengan statement Pak Prabowo di slide sebelumnya? Dan juga, apakah bagaimana pendapat kalian terkait soal isu trade-off antara ekonomi dan lingkungan? Hmm. Selanjutnya kita masuk ke data terkait luas perkebunan sawit di Indonesia. Slide ini menunjukkan data tahunan dari tahun 2011 sampai 2023, yang mana bisa kita lihat di sini trennya adalah meningkat setiap tahun. Mulai dari 2011 itu ada 9,1 juta luas lahan sawit, dan di tahun 2023 itu meningkat menjadi 15,4 juta hektar lahan sawit yang ada di Indonesia. Selanjutnya ini adalah peta persebaran lahan sawit berdasarkan provinsi di tahun 2023. Nah, bisa kita lihat di layar sebelah kiri, yang hijau tua ini menunjukkan tingkatan yang lebih tinggi. Jadi di sini bisa dilihat bahwa Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan ini memiliki luas sawit yang dominan di Indonesia. Untuk rinciannya di layar sebelah kanan ini ada top 5 provinsi dengan lahan sawit terluas di tahun 2023. Nomor satu ada Riau dengan 2,86 juta dan sampai Kalimantan Timur di 1,32 juta. Nah, bisa kita lihat 5 provinsi terbesar ini ada di Pulau Sumatera, yaitu Riau dan Pulau Kalimantan. Mayoritas di Kalimantan.
Kalimantan Barat, Tengah, Utara, dan Timur. Untuk lebih jelasnya, ini adalah data untuk provinsi-provinsi yang memiliki luas lahan sawit. Bisa kita lihat nomor satu ada Riau sampai dengan Maluku Utara di 5,6 ribu hektar. Nah, di sini cukup yang ada poin menarik yang bisa kita diskusikan nanti terkait dengan Pulau Sulawesi dan Pulau Papua. Nah, di Pulau Sulawesi dan Pulau Papua ini eh, banyak juga penelitian diskusi terkait dengan bagaimana lahan sawit di kedua pulau besar tersebut. Nah, namun dari data yang dipublikasikan oleh BPS di tahun 2024 ini, kedua pulau ini ternyata itu tidak masuk 10 besar provinsi dengan luas lahan sawit terbesar di Indonesia. Kita lihat untuk Pulau Sulawesi itu provinsi yang paling tinggi itu ada di Sulawesi Barat, di sini sekitar 140.000 hektar, dan untuk Papua di 143 hektar. Malah lebih lebih rendah daripada Lampung, yaitu Sulawesi Barat dan Papua. Jadi di sini persentasenya itu untuk luas total di Sulawesi dan Papua itu tidak mencapai 10% dari nasional. Nah, ini adalah beberapa poin kritis terkait Papua dan Sulawesi terkait eh, perkebunan sawit. Pertama adalah Papua dan Sulawesi belum masuk 10 besar provinsi sawit seperti yang dijelaskan sebelumnya. Tekanan ekspansi sawit di Papua dan Sulawesi itu meningkat karena kan semakin banyak nanti perkebunan sawit di Sumatera dan Kalimantan itu penggunaan lahannya juga akan semakin menipis. Nah, mau tidak mau apabila lahan itu yang semakin menipis untuk perkebunan sawit itu sudah habis, maka oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini akan melakukan pemindahan ke Pulau Sulawesi dan Papua. Nah, apabila ini terus dilakukan terkait pemindahan ini, maka di tahun-tahun ke depan Sulawesi dan Papua juga akan menjadi eh, perkebunan sawit sebagaimana Sumatera dan Kalimantan. Ketiga, momentum strategis pencegahan kerusakan masih terbuka. Nah, bisa eh, sesuai dengan yang dipaparkan tadi terkait dengan bahwa luas total kontribusi Papua dan Sulawesi itu terkait lahan sawit itu di bawah 10%, yaitu hanya 4% nasional. Jadi sisanya itu tersebar di provinsi-provinsi lain, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu Papua memiliki luas tutupan hutan terbesar di Indonesia yaitu 34,13 juta hektar. Nah, apabila luas tutupan hutan ini tidak kita jaga, ini bisa menjadi lahan sawit di tahun-tahun ke depan. Dan poin terakhir yaitu terkait risiko konflik lahan dan degradasi ekologis. Yang mana masyarakat lokal, masyarakat adat itu sering kalah dalam penguasaan lahan terkait konsesi. Nah, untuk selanjutnya itu adalah bagaimana pendapat kalian terkait poin-poin kritis tersebut. Mungkin nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut setelah ini. Nah, ini adalah terkait data deforestasi neto di Indonesia. Nah, perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa deforestasi neto itu adalah deforestasi yang sudah dikurangi dengan reforestasi. Jadi, di tahun 2013 sampai 2022 itu datanya seperti ini dengan tren kecenderungan itu yang menurun. Nah, untuk tahun 2021-2022 ini adalah 104.000 hektar dari deforestasi di Indonesia. Nah, dari KLHK sendiri mengklaim bahwa 104.000 hektar ini adalah titik terendah deforestasi di Indonesia. Nah, tapi kita lanjut. Nah, tapi Greenpeace Indonesia itu menepis bahwa ini bukan titik terendah. Karena apa? Sebagaimana pernyataan dari Greenpeace, KLHK boleh saja mengklaim penurunan laju deforestasi di Indonesia sebagai prestasi kinerjanya. Tapi itu hanya berlaku dalam kasus penebangan hutan alam yang tidak terencana atau ilegal. Sebab KLHK nyatanya tak mampu menghentikan deforestasi yang dilakukan perusahaan di areal konsesinya. Jadi tanggap maksud dari statement Greenpeace ini adalah apa yang disampaikan KLHK menurut data yang ada di slide sebelumnya itu adalah deforestasi berdasarkan
yang ilegal-ilegal saja. Sedangkan deforestasi itu yang punya izin usaha itu tidak dicatat. Nah, ini yang menjadi masalah. Bahwa apa? Asalkan kita punya izin, itu bisa melakukan deforestasi. Entah itu dampaknya kepada lingkungan itu buruk atau jelek, tapi sebab asalkan punya izin, itu bisa melakukan deforestasi. Nah, bagaimana pendapat kalian soal statement Greenpeace tersebut? Oke, mari kita mulai diskusinya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, diskusi telah dimulai. Dipersilahkan untuk mengajukan pendapat dan tanggapan dari penjelasan. Mungkin ada yang mau mengajukan pendapat atau tanggapan terlebih dahulu secara sukarela. Oke, kalau begitu akan saya pilih satu dari para peserta ya. Untuk Kak Ataya, halo Kak. Oke, Iya, untuk halo. Kak, oh ya, halo Kak, apakah Kakak setuju dengan pernyataan Presiden kita Pak Prabowo bahwa sawit itu juga pohon berdaun yang dapat menyerap karbon dioksida? Sepertinya kurang setuju sih. Ya, lalu bisa ditambahkan lagi Kak, kenapa tidak setujunya? Halo Kak Ataya. Oke, baik. Kita ingin mendengar pendapat dari Kak April. Bagaimana Kak? Apakah Kakak setuju dengan pernyataan Pak Prabowo? Oke, karena kita belum mendapatkan respon, ada Kak Amanda yang mengangkat tangannya. Ya, Kak Amanda, dipersilakan. Baik, terima kasih. Mungkin dari saya mengenai statement dari Pak Prabowo itu sebenarnya ada benarnya, tapi hal itu tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena yang pertama dari pasti yang pernyataan sama-sama menyerap karbon dioksida itu pasti benar. Tapi hal itu pasti lebih rendah jika kita bandingkan dengan hutan alami ya memang benar-benar hutan dibandingkan dengan kelapa sawit gitu. Karena kan pastinya kalau misalnya hutan alami itu cadangan karbonnya itu lebih tinggi karena kan banyak pohon yang besar dan beragam kan. Sedangkan kalau perkebunan sawit kan memang hanya satu jenis pohon dan pasti jarak tanamnya itu juga lebih jarang dibandingkan dengan hutan alami yang memang real hutan gitu. Lalu untuk pastinya keanekaragaman hayatinya juga pasti eh, sangat rendah gitu dibandingkan dengan hutan alami. Lalu untuk perlindungan ekosistemnya pasti juga akan sangat berkurang jika dibandingkan dengan perkebunan kelapa sawit gitu kan. Karena untuk perkebunan kelapa sawit itu pasti lebih rentan untuk kehilangan habitat hewan-hewan pastinya. Lalu mungkin rentan bencana alam, eh, rentan erosi dan lain-lainnya. Lalu untuk deforestasinya itu mungkin itu bisa menjadi lebih itu ya lebih rentan juga lebih lebih meningkatkan deforestasi jika kita alih fungsikan menjadi kelapa sawit gitu karena ketika hutan alami kita ditebang maka karbon dalam pohonnya itu mungkin akan menghilang juga kan akan menghilang juga dan itu tuh butuh pemulihan yang lebih lama jika kita alihkan menjadi kelapa sawit dan itu mungkin butuh puluhan atau ratusan tahun untuk memulihkan eh, keadaan tersebut. Jadi untuk menyeimbangkan jumlah karbon yang dilepaskan hutan itu juga akan memulihkan waktu yang cukup lama. Jadi hal itu akan meningkatkan resiko yang lebih tinggi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Amanda. Memang alih fungsi hutan menjadi sawit ini lebih banyak
minusnya daripada plusnya karena terdapat emisi karbon yang lebih banyak saat saat deforestasi dan itu menghilangkan pohon-pohon tanaman yang jumlahnya lebih banyak daripada sawit yang mereka dapat menyerap emisi karbon lebih besar. Lalu benar untuk keanekaragaman hayati menurun, lalu erosi dan butuh ratusan tahun untuk menyeimbangkan emisi karbon. Ini sangat berdampak besar pada keberlanjutan dan sangat berkontribusi besar pada emisi karbon yang berpengaruh terhadap perubahan iklim. Baik, terima kasih. Nah, ingin apa ada yang ingin menambahkan? Baik, untuk Bu Yesi, apakah Ibu bersedia untuk berpendapat? Halo Bu Yesi. Oke. Oh, Kak Wisnu mengangkat tangan. Baik, silakan Kak. Iya, jadi saya izin masuk. Jadi saya setuju dengan statementnya Amanda tadi terkait dengan bahwa sebenarnya apa yang eh, dijelaskan oleh Pak Prabowo itu sebenarnya eh, baik, tapi memang perlu untuk banyak pertimbangan lagi. Sebagaimana bahwa deforestasi itu sebenarnya kalau memang dilakukan dengan bertanggung jawab itu bisa saja, asalkan tidak merusak hutan yang memang diperuntukkan untuk memang hutan tersebut adalah hutan primer. Nah, tapi jika hutan tersebut sudah memang dari awal diperuntukkan untuk industri dan apabila hutan industri tersebut tidak dipakai atau terbengkalai itu bisa diubah menjadi lahan sawit. Tapi yang jadi masalah itu adalah deforestasi jika hutannya itu adalah hutan primer yang memang diperuntukkan untuk keseimbangan ekosistem. Dan kedua, benar kata Amanda tadi terkait dengan ekosistem. Jadi hutan itu kan tidak hanya sekedar pohon kan. Jadi di dalam hutan itu ada makhluk hidup, ada hewan, ada mikroorganisme yang mana apabila terjadi deforestasi itu akan merusak ekosistem yang ada di dalamnya, tidak hanya hutan itu sendiri. Dan ketiga, eh, menurut saya apabila sawit ini ditanam di area hutan yang hutan tersebut itu adalah hutan yang memang untuk menjaga ekosistem seperti penjelasan saya tadi itu akan menimbulkan banyak masalah, bukan hanya masalah lingkungan seperti bencana, seperti apapun itu, tapi juga masalah konflik antar manusia. Kan banyak di sekarang itu kayak apa ya namanya? Perusahaan itu melakukan deforestasi yang mana hutannya itu adalah hutan masyarakat adat. Nah, banyak masyarakat itu yang menggantungkan hidupnya di hutan tersebut. Apabila hutan tersebut ditebang, otomatis masyarakat yang menggantungkan hidupnya itu akan menjadi terganggu. Nah, ini banyak juga contoh kasusnya di Indonesia. Jika teman-teman itu sudah pernah melihat video dokumenter di YouTube, misalnya dari MD Universe atau dari Watchdog itu banyak contoh kasus antara konflik antara perusahaan dengan masyarakat adat terkait deforestasi ini. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Wisnu. Banyak hal yang bisa kita ketahui lebih lanjut ya. Iya memang uh, alih fungsi hutan ke perkebunan sawit itu sangat banyak trade-off-nya. Trade-off ini adalah harga yang harus dibayar. Entah itu ekonomi atau lingkungan atau sosial. Ya, dan ini sangat kontroversial karena terdapat kompleksitas yang an- kaitan antara ekonomi dan lingkungan. Oke, mungkin ada yang ingin menambahkan lagi?
Saya ingin mendengar dari Kak Harliana tentang konflik lahan dengan masyarakat adat maupun lokal. Ya, mungkin kalau dari saya terkait dengan permasalahan konflik adat dengan masyarakat lokal itu, mungkin kita perlu adanya pendekatan solutif atau win-win solution gitu ya. Jadi adanya penguatan hak masyarakat lokal supaya mereka itu punya suara dan perlindungan hukum atas tanah adat. Jadi pemerintah itu nggak semena-mena untuk mengambil tanah adat mereka gitu. Kalau dari saya itu. Baik, terima kasih Kak. Ini sangat solutif sekali ya. Jadi pemerintah harus melindungi hak-hak tiap warga Indonesia. Yang jadi permasalahan, apakah pemerintah akan menepati janji mereka? Karena hingga saat ini, konflik antar masyarakat lokal dengan alih fungsi hutan ini banyak yang belum terselesaikan dan bahkan banyak kasus-kasus baru yang muncul. Saya bisa mendengar pendapat dari Kak Syams Oke, karena Kak Syams belum merespon, bagaimana dengan Kak April? Atau mungkin Bu Yesi? Atau Amanda? Mungkin saya sepenuhnya setuju sih sama pendapatnya Mbak Ana karena ya kita memang harus melibatkan masyarakat lokal sejak awal gitu kan karena jadi mereka bisa mempunyai hak dan merasa dilibatkan sejak awal gitu jadi mereka tidak sepenuhnya merasa dirugikan ketika eh, terjadi alih fungsi ke kelapa sawit ini. Baik, terima kasih Kak Amanda. Apakah ada yang ingin berpendapat lagi tentang ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LKHK yang bangga atas kinerjanya menurunkan deforestasi ilegal. Namun, kementerian belum mampu menghentikan deforestasi yang dilakukan oleh perusahaan. Bagaimana pendapat soal pernyataan ini? Mungkin dari Kak Syams, Kak April, Bu Yesi, Em, Mohon maaf dulu saya izin masuk. Mungkin untuk ya, semakin menambah apa pengetahuan terkait topik yang dibahas, saya izin share screen lagi ya terkait PPT-nya tadi. baik Kak, silakan. Ya, tadi untuk yang poin selanjutnya yang dibahas yang bagian ini berarti ya. Iya, Kak. Sebelum itu, sebenarnya itu adalah eh, solusi akhir dari semua permasalahan. Eh, Sebelum itu, ada tren bahwa kebun sawit ini makin meningkat tiap tahun dan ada tekanan ekspansi sawit ke Sumatera dan Papua karena di pulau lain sudah hampir maksimal dan sekarang jumlahnya terbatas. Nah, untuk pencegahan kerusakan di Sumatera dan Papua ini masih terbuka karena kerusakannya secara nasional hanya sekitar 4% dan luas hutan terbesar yang ada itu di Papua.
Mungkin ada yang ingin berpendapat soal ekspansi sawit ke Sumatera dan Papua. Mungkin aku izin masuk dulu ya untuk pembuka terkait diskusi ini. Baik, Kak, Oke. dipersilakan. Jadi terkait dengan ekspansi sawit ke Sulawesi, maaf tadi ralat Sulawesi ya nih lo ya. Jadi untuk Sulawesi dan Papua ini adalah menurut data KLHK itu adalah tidak masuk ke 10 besar provinsi dengan luas sawit eh, di Indonesia. Nah, ini cukup berbanding terbalik dengan kenyataan bahwa di Sulawesi dan Papua itu sudah banyak dieksplorasi terkait dieksploitasi, mohon maaf, dieksploitasi terkait pertambangannya. Kita tahu bahwa Sulawesi itu kan paling besar itu kan ada di pertambangan nikel. Jadi sebenarnya pihak-pihak perusahaan ini kan sudah tahu bahwa di Sulawesi ini potensial kalau misal kita jadikan sebagai wilayah pulau untuk dieksploitasi sumber daya alamnya. Termasuk kalau misal kita tidak tangani itu adalah termasuk sawit. Nah, maka dari itu apabila terkait dengan eksploitasi ke Sulawesi dan Papua ini jika dari pemerintah itu tidak melakukan suatu kebijakan, tidak menerbitkan suatu kebijakan yang bisa melindungi kedua pulau tersebut, maka nasibnya akan menjadi seperti Sumatera dan Kalimantan yang akan dipenuhi oleh eh, ladang-ladang sawit, lahan-lahan sawit. Nah, kita lihat di apa di data ini, terutama di poin pertama, itu adalah lahan sawit yang ada di keseluruhan Papua itu adalah 217.000 hektar. Dan potensi hutan yang ada di Papua adalah 34,13 juta hektar. Nah, ini kan bisa jadi apa? Makanan yang empuk kan apabila hutan ini tidak di, dijaga seperti itu. Jadi dan hutan seluas ini kan apabila cuma dijaga oleh masyarakat adat itu kan kayak kurang itu kan. Jadi harus ada intervensi pemerintah dalam menjaga hutan seluas ini terutama di Papua supaya tidak dilakukan eh, deforestasi secara besar-besaran. Seperti itu. Mungkin itu nih loh pendapat eh, argumen pembuka dari saya. Baik, terima kasih, Kak. Ada yang baru bergabung dengan kita, Kak Aura. Halo, Kak. Apakah Kak Aura ingin berpendapat tentang ekspansi lahan sawit ke Sulawesi dan Papua yang masih ingin dijarah? Oke, karena Kak Aura tidak menanggapi, ini ada Kak Syams yang mengangkat tangan. Silakan, Kak, dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Nilo. Mungkin saya izin menanggapi yang perluasan lahan tadi ya. Ya, Kak, silakan. Kalau kalau menurut pendapat saya, sekarang kan kebanyakan di Indonesia itu yang paling dominan untuk membuka membuka lahan itu sebenarnya dari perusahaan-perusahaannya ya. Dan yang paling istilahnya itu paling gencar-gencarnya untuk membuka lahan dari perusahaan. Karena dari permintaan pasarnya pun juga cukup banyak. Mungkin itu menjadi suatu permasalahan ya di pemerintah untuk segera menyelesaikan ini karena dari pasarnya pun terus naik ya, dari permintaan pasar pasar Indonesia maupun pasar luar yang menjadikan itu sulit untuk diselesaikan karena kebutuhan pasarnya selalu naik setiap tahunnya. Mungkin kalau dari pendapat saya sebagai masyarakat, mungkin kita bisa bergerak lah istilahnya ya, bergerak sendiri dan mungkin bisa
juga jadi solusi untuk pemerintah. Kita bisa menggunakan alternatif lain minyak goreng itu menggunakan minyak goreng yang lain. Contohnya seperti minyak kelapa. Itu kan ada juga ya minyak kelapa. Di pasar pun sekarang juga sudah banyak yang memproduksi itu. Cuma memang permasalahannya di masyarakat itu ketika kalau nggak salah pernah pernah ada yang bahas itu. Kenapa masyarakat nggak mau pakai minyak kelapa? Karena harganya cukup mahal. Dan memang kelasnya itu kelas eksklusif ya. Dan menurut saya pribadi yang pernah pakai, minyak kelapa itu memang lebih enak rasanya kalau di ini ya, dibuat masak. Masakan tuh jadi lebih enak, lebih wangi. Dan memang harganya cukup mahal, jauh dibanding minyak kelapa sawit. Nah, mungkin nanti dari pemerintah bisa jadi solusi untuk memperbanyak produksi minyak kelapa ini, mungkin dari lokal ataupun dari pemerintah itu sendiri. Jadi mungkin nanti bisa jadi solusi untuk mengatasi permasalahan minyak sawit ini. Karena permintaan pasarnya pindah ke kelapa, minyak kelapa tadi, bukan kelapa sawit. Mungkin kalau dari saya itu dulu, Mbak Nilo. Baik, terima kasih Syam sangat memberi pencerahan. Iya memang harus ada barang substitusi seperti minyak kelapa. Minyak kelapa ini memang terbukti lebih sehat dan lebih ramah lingkungan. Nah, tapi sebenarnya kenapa masyarakat begitu lambat untuk menangani ekspansi ataupun alih hutan di Sumatera atau Kalimantan yang memang sudah banyak? Ini karena dari berdasarkan apa yang saya baca dari berita bahwa pemerintah itu memiliki program untuk membuat biodiesel, yaitu mencampur bensin dari bahan bakar fosil dengan biomasa, yaitu dari kelapa sawit ini. Jadi begitu. Jadi memang akan susah untuk uh, apa ya, memohon ke pemerintah untuk lebih berpihak kepada alam, karena ini memang sudah program dari Presiden Prabowo ini. Begitu. Baik, apakah ada yang ingin menambahkan? Baik, silakan Kak Haryana. Ya, terima kasih Kak Nilo. Kalau dari saya, sebenarnya wilayah Papua ini kan wilayah dengan tutupan hutan yang besar ya di Indonesia. Jadi kalau misal ekspansi sawit ini tidak dikendalikan, kita juga bisa kehilangan benteng terakhir kita terkait dengan keanekaragaman hayati dan penyerap karbon alami. Kemudian ekspansi sawit ke Sulawesi dan Papua ini menurut saya kalau bisa dibatasi ketat atau lebih baik ditunda saja, kecuali memang bisa dibuktikan benar-benar berkelanjutan, adil dan tidak merusak. Kemudian menanggapi terkait yang biodiesel tadi, mungkin memang tujuannya pemerintah itu untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Terus pemerintah juga pengennya mendorong ketahanan energi nasional gitu ya. Tapi kita juga harus memikirkan masalah dan tantangan di balik itu. Karena nantinya juga akan berkaitan dengan lingkungan kita gitu. Mungkin dari teman-teman yang lain yang mau menambahkan. Ini dari saya sih menambahkan sedikit. Iya, Kak Wisnu, silakan. Ya, jadi terkait saya ingin meneruskan diskusi terkait ekspansi sawit ini ke terutama ke Sulawesi dan Papua dan lebih ke saya ingin lebih apa meneruskan statement dari Syam tadi terkait dengan ini adalah kepentingan perusahaan. Nah, memang benar terkait dengan ekspansi sawit ke wilayah-wilayah seperti Sulawesi dan Papua itu memang ada motif terkait kepentingan pribadi, terutama di lingkup perusahaan. Nah, ini saya pernah membaca terkait dengan bahwa perusahaan-perusahaan yang ada di lingkup sawit itu ada korelasinya dengan eh, bukan oknum ya, lebih ke pihak
pihak yang ada di pemerintahan. Jadi, ada suatu statement itu yang mengatakan seperti ini. Jadi, eh, keuntungan itu adalah milik penguasa dan pengusaha. Jadi, apabila sawit ini dinilai memiliki potensi keuntungan yang besar, maka dari pengusaha dan penguasa ini akan bekerja sama supaya keuntungan ini masuk ke mereka. Sebagai contoh begini, misal di Kabupaten A itu ada satu pihak anggota pemerintahan yang memiliki hubungan dekat dengan perusahaan B misalnya. Perusahaan B dan penguasa A ini memiliki motif ekonomi dalam melakukan ini ekspansi sawit. Nah, maka perusahaan B sama penguasa A ini kong kali kong istilahnya seperti itu untuk membuat agar si si ekspansi hutan, deforestasi hutan ini bisa berjalan dengan lancar. Dengan cara apa? Dengan cara kebijakan. Jadi penguasa ini tadi setelah mempertimbangkan dengan perusahaan tersebut dan setuju bahwa akan dilaksanakan deforestasi di kabupaten si penguasa tersebut, maka si pihak penguasa ini tadi akan berupaya sebagaimana mungkin itu untuk bisa meloloskan kebijakan yang mendukung aksinya seperti itu. Nah, ketika kebijakan tersebut sudah diteken oleh bupati misalnya dan sudah di di dipublish lah misalnya seperti itu. Nah, itu kan kayak sebagai landasan kuat untuk perusahaan tersebut untuk eh, apa namanya? Untuk bisa melancarkan aksinya deforestasi. Nah, pernyataan saya ini berhubungan kuat dengan statement Greenpeace yang ini. Jadi, sebenarnya, kalau misal deforestasi itu ilegal, itu mudah untuk diatasi. Tapi yang sulit itu adalah deforestasi yang sudah memiliki izin. Itu cukup sulit karena apa? Karena ada kerjasama di belakang kebijakan yang memberi izin terhadap deforestasi tersebut. Itu Mbak Niluh terkait tambahan dari saya. Baik, menarik. Jadi, tentang topik ini semuanya eh, adalah tentang pemerintah dan kaum borjuis melawan rakyat, begitu ya. Dan sangat susah sekali untuk rakyat melawan pihak yang menentang keberlanjutan. Iya, saya izin menambahkan sedikit lagi. Terkait dengan Baik, kebijakan tadi, kalau memang sudah ada kebijakannya kan otomatis mau nggak mau rakyat atau masyarakat adat itu kan harus nurut kan sama perusahaannya. Karena kalau misal ditentang pun perusahaan kan bisa menunjukkan, oh ini dasar saya melakukan deforestasi. Jadi masyarakat itu udah nggak punya kuasa untuk menolak. Karena kalau sampai menolak itu nanti bisa ditangkap lah istilahnya seperti itu. Ada banyak kasus seperti itu, terutama di wilayah-wilayah Indonesia Timur, di Sulawesi, di Maluku, di Papua, di Kalimantan juga ada. Kalau misal teman-teman ingin tahu lebih lanjut terkait praktik semacam ini, teman-teman bisa lihat video berjudul Kinipan, itu dari Watchdog Dokumentari. Jadi eh, video tersebut itu ada di Kalimantan, kalau tidak salah itu eh, lokasinya di Kalimantan yang menceritakan terkait bagaimana praktik-praktik seperti ini, yaitu terkait kebijakan yang tidak memihak ke rakyat itu sangat menyusahkan rakyat, terutama kalau misal eh, sampai merebut wilayah wilayah masyarakat adat seperti itu. Banyak orang-orang yang ditangkap itu cuma karena menentang bahwa wilayahnya itu direbut. Jadi seperti itu. Makasih Mbak Nilo. baik, terima kasih. Memang keadaannya sudah seperti ini ya, dan pemerintah lagi-lagi tidak memihak kepada rakyat. Sebenarnya pemerintah itu bisa tidak menggunakan sawit sebagai fokus mereka. Mereka bisa menggunakan yang lain karena biomasa itu tidak hanya tentang sawit, bisa jadi dengan sisa-sisa dari pohon atau
dari ternak begitu. Ada banyak sekali jenis dari biomasa begitu. Mungkin ada yang ingin berpendapat lagi, Kak Amanda, Bu Yesi, Kak Aura, Kak Syams, Kak April. Oke, karena saya akan menjelaskan sedikit lagi bahwa konversi hutan menjadi kebun sawit ini sangat berkontribusi kepada perubahan iklim yang sekarang sudah menjadi krisis iklim, di mana suhu rata-rata global itu naik 1,3%, yang hampir mencapai 1,5% jika kita tidak berhenti melakukan deforestasi dan tetap menggunakan sawit. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya pemerintah Indonesia ini tidak terlalu peduli dengan tujuan global, karena ini sebelumnya adalah perjanjian Paris kan. Maka negara-negara di dunia ini sudah setuju untuk menurunkan emisi mereka. Cuman Indonesia ini tampaknya mereka tidak peduli. Begitu. Ya, saya izin masuk lagi ya. Silakan Kak Wisnu. Iya, terkait perjanjian Paris itu kan salah satu poinnya kan sudah diadaptasi oleh Indonesia. Jadi bukan hanya Indonesia tapi negara-negara yang hadir ke konferensi tersebut terkait dengan net zero emission 2060. Nah, jadi salah satu tujuan utama dari net zero emission itu kan pada tahun 2060 itu kan karbon yang eh, dikeluarkan ke atmosfer itu kan sama dengan karbon yang bisa diserap ke bumi kalau tidak salah seperti itu penjelasannya. Jadi apabila terkait dengan eh, hutan ini jika ditebang secara terus-menerus kan artinya apa yang sudah dikomitmenkan yaitu dalam bentuk net zero emission itu kan nggak akan bisa terwujud karena kita tujuannya itu adalah untuk mengurangi emisi karbon seperti itu. Salah satu cara untuk mengurangi emisi karbon itu adalah dengan hutan, emisi karbon diserap hutan. Tapi kenyataannya hutan-hutan ini malah ditebang, jadi karbon yang sudah ada itu tidak bisa terserap lagi oleh bumi. Jadi cita-cita net zero emission 2060 itu malah menjadi angan-angan aja kalau misal hutan ini tetap dilakukan penebangan secara terus-menerus. Lalu selanjutnya terkait dengan eh, laju, mohon maaf, terkait dengan pada tahun 2029 itu kan juga ada cita-cita untuk menurunkan suhu bumi sekian derajat tuh. Nah, kalau misal hutan ini tetap ditebangin, itu kan juga tidak bisa menurunkan suhu bumi nantinya. Nanti juga suhu bumi akan stagnan atau malah naik seperti itu. Mungkin selanjutnya dari saya statement ketiga itu terkait dengan perdagangan karbon trade. Nah, Indonesia ini kan salah satu negara paru-paru dunia gitu kan, yang mana hutannya itu kalau tidak salah itu masuk ke dalam 5 besar negara dengan hutan hujan terbesar di dunia berdampingan dengan Brazil dengan hutan Amazon. Nah, apabila hutan Indonesia ini eh, ditebang terus-menerus, maka carbon trade ini tidak akan pernah terjadi. Yang mana carbon trade ini kan perdagangan karbon antara negara dengan tingkat karbon tinggi dengan negara dengan tingkat penyerapan karbon tinggi. Nah, di sini kan posisi Indonesia kan sebagai negara dengan tingkat penyerapan karbon tinggi. Sedangkan posisi negara pengemisi tinggi itu adalah di negara-negara
seperti Eropa dan juga negara seperti Amerika seperti itu. Nah, di sana kan emisi karbonnya tinggi karena memang di sana kan lebih ke negara-negara industri gitu ya, industri. Sedangkan di sini di Indonesia itu karena wilayahnya tropis, jadi hutan hujan tropisnya itu masih tinggi. Nah, apabila eh, Indonesia ini hutannya itu semakin menipis, otomatis kan emisi yang dikeluarkan oleh negara-negara Eropa, negara-negara Amerika ini tidak bisa terserap oleh Indonesia karena hutannya juga akan semakin menipis gitu. Jadi karbon yang dikeluarkan itu lebih tinggi daripada karbon yang diserap. Sehingga suhu bumi akan naik, permukaan air laut akan naik, es mencair dan terjadilah krisis iklim yang dikhawatirkan oleh para ahli, masyarakat dan lain sebagainya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Wisnu. Iya benar bahwa krisis iklim ini adalah sesuatu yang sangat menakutkan karena bisa menyebabkan bumi tidak bisa ditinggali oleh makhluk hidup. Itu kemungkinannya karena dari beberapa hal yang tampak seperti lebih banyak bencana, uh, air laut meningkat, permukaannya, suhu bumi naik, dan banyak lagi. Baik, itu di sini kita kedatangan Kak Devi. Halo Kak, apakah Kakak ingin mengajukan pendapat atau menanggapi? Dipersilakan. Oke, karena tidak ada respon, mungkin dari Kak Amanda, Kak April, atau Kak ingin menanggapi atau memberi opini lain. Oh, oke. Kak Evi ingin menyimak dulu. Baik, Kak. Dipersilakan. Nanti bisa bergabung untuk berpendapat. Kami tunggu. Jadi, sebenarnya, saya pernah membaca juga jika sebenarnya hampir mustahil, bukan hampir mustahil, tapi sangat sulit untuk pemerintah-pemerintah nasional maupun di internasional itu untuk berpihak kepada lingkungan. Sebenarnya, uh, untuk kasus di Indonesia, Indonesia ini adalah produsen sawit terbesar kan di dunia. Jadi kita itu dianggap sebagai negara besar di industri ini. Kita pasti negara-negara lain itu dapat mengimpor dari kita. Karena sebenarnya minyak sawit ini adalah minyak nabati yang paling banyak digunakan. Minyak ini digunakan untuk hampir semua hal, seperti bahan pembuat coklat ataupun minyak untuk memasak atau banyak lainnya. Jadi ini adalah suatu industri yang memiliki laba yang besar, terutama saat ini industri dengan inovasi pengganti dari minyak sawit ini masih belum berkembang karena saya tahu bahwa perlu waktu yang lama dan biaya yang besar serta ada kemungkinan untuk gagalnya itu besar. Jadi kita harus lebih banyak mencari investor yang banyak, entah dari pemerintah atau swasta. Bahkan Bill Gates, aktivis lingkungan, beliau bilang bahwa dia menghubungi secara pribadi teman-temannya yang kaya, mungkin yang miliarder atau memiliki aset sampai triliunan secara pribadi melalui email untuk secara langsung berinvestasi kepada menanggapi atau memberi opini. Kak Devi mungkin sudah bisa mulai sekarang.
Mungkin Kak Wisnu ada Jika ya, jika belum ada insight yang baru. memberikan, mungkin bisa saya apa? Saya mulai untuk diskusi terkait pendapatnya Nilo tadi. Oke, jadi eh, terkait statementnya Nilo tadi itu, jadi tadi lebih ke yang kita melihat dari sisi ekonominya ya, seperti itu ya. Nah, ya, jadi eh, sebagaimana yang tertera di layar ini terkait dengan trade-off antara ekonomi dan lingkungan ini adalah topik yang sepertinya sangat menarik untuk di eh, kita bahas gitu. Jadi kita tadi sudah banyak berbicara terkait dari aspek lingkungannya, bahwa kalau misal deforestasi itu dilakukan itu akan sangat menambah buruk sisi eh, lingkungannya, terutama jika diubah menjadi sawit. Tapi bagaimana jika kita membahas dari sisi ekonomi? Oke, kita mulai dari fakta dan data ini. Sawit terkait dengan produksi sawit Indonesia. Indonesia itu adalah produsen kelapa sawit 58% di dunia. Jadi 58% total produksi kelapa sawit global, minyaknya juga itu ada di Indonesia. Nah, jadi Indonesia di sini jika diibaratkan itu sebagai perusahaan yang paling besar di dunia. Jika Indonesia itu adalah perusahaan, maka ini adalah perusahaan yang paling besar labanya, perusahaan yang paling besar kapasitasnya seperti itu. Nah, apabila perusahaan yang